Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok C ingin mempresentasikan materi tentang sinar inframerah. Pengertian inframerah. Inframerah adalah radiasi elektromagnetik dari panjang gelombang lebih panjang dari cahaya tampak, tetapi lebih pendek dari radiasi gelombang radio. Sejarah singkat sinar inframerah. Sinar inframerah ditemukan secara tidak sengaja oleh Sir William Herschel, astronom kerajaan Inggris, ketika ia sedang mengadakan penelitian mencari bahan penyaring optis yang akan digunakan untuk mengurangi kecerahan gambar matahari pada teleskop tata surya. Karakteristik 1. Tidak dapat dilihat oleh penglihatan manusia. 2. Tidak dapat menembus materi yang tidak tembus pandang. 3. Dapat ditimbulkan oleh komponen yang menghasilkan panas. 4. Panjang gelombang pada inframerah memiliki hubungan yang berlawanan atau berbanding terbalik dengan suhu. Ketika suhu mengalami kenaikan, maka panjang gelombang mengalami penurunan. Kelebihan dan kekurangan inframerah. Kelebihannya itu yang pertama, tidak terikat waktu, transfer data, atau bisa dilakukan kapan saja. Inframerah tidak membutuhkan sinyal dalam mengoperasinya. Yang kedua, mudah digunakan, pengiriman file mudah dilakukan siapa saja karena termasuk alat yang sederhana dan mudah digunakan. Yang ketiga, bebas biaya transfer dari data suatu perangkat ke perangkat lainnya, tidak menggunakan biaya atau gratis. Kekurangan inframerah yaitu yang pertama, tidak praktis saat melakukan pengiriman file dengan infrared. Lubang infrared pada perangkat harus berhadapan satu sama lain sehingga cukup merepotkan. Pengiriman data pun terasa lebih sulit karena berpotensi data tidak terkirim. Yang kedua, cenderung berbahaya karena merupakan sinar elektromagnetik infrared sangat berbahaya bagi penglihatan. Oleh karena itu, jangan sampai sorotan inframerah sampai mengenai mata karena bisa menyebabkan penyakit berbahaya. Yang ketiga, relatif lamban dibandingkan dengan media transfer data lain seperti Bluetooth. Infrared mengirim data relatif lamban. Apalagi jika dibandingkan dengan aplikasi transfer data yang saat ini bermunculan seperti SETit, infrared kalah dalam kecepatan dan jumlah data yang bisa ditransfer. Tipe inframerah berdasarkan jaraknya. 1. Inframerah jarak jauh. Merah ini memiliki panjang gelombang 100 mikrometer sampai 100 mikrometer, sehingga cenderung jauh. Contohnya terdapat pada beberapa alat kesehatan, misalnya gelang kesehatan. 2. Inframerah jarak menengah. Infrared ini memiliki panjang gelombang 1,5 mikrometer sampai 10 mikrometer, sehingga tidak terlalu dekat maupun jauh. Contohnya terdapat pada sensor alarm. 3. Inframerah jarak dekat. Infrared jarak dekat memiliki panjang gelombang 0,75 mikrometer sampai 1,5 mikrometer saja. Contohnya terdapat pada alat untuk meningkatkan penglihatan manusia pada kondisi cahaya yang sangat rendah seperti mikroskop. Bidang komunikasi. 1. Sebagai sistem sensor. 2. Sebagai pencitraan pandang. 3. Sebagai komunikasi jarak dekat. 4. Sebagai komunikasi jarak jauh. 5. Sebagai kamera tembus pandang. Bidang kesehatan. 1. Meningkatkan sirkulasi mikro. 2. Meningkatkan metabolisme tubuh. 3. Meningkatkan pH dalam tubuh. 4. Mengaktifkan molekul air dalam tubuh. 5. Sebagai alat kesehatan. Bidang industri. 1. Lampu inframerah. 2. Pemanasan inframerah. Dalam bidang pengiriman data, yaitu 1. Biaya lebih murah. 2. Dapat dikirim kapan saja. 3. Merupakan alat yang cukup sederhana. Bidang pertanian, mendeteksi kesuburan tanah. Bidang keruangan, yaitu inframerah yang dipancarkan dalam bentuk sinar inframerah terhadap suatu objek dapat menghasilkan foto inframerah. Foto inframerah yang bekerja berdasarkan pancaran panas dari suatu objek dapat digunakan untuk membuat lukisan panas dari suatu daerah atau objek. Hasil lukisan panas dapat menggambarkan daerah mana yang panas dan tidak. Suatu lukisan panas dari suatu gedung dapat digunakan untuk mengetahui zona bagian mana dari gedung itu yang menghasilkan panas berlebihan, sehingga dapat dilakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan. I look over your photograph and I think